Jemaat GBI Taman Adiasa yang menyaksikan video ibadah hari Minggu pagi ini. Apa kabar saudara di rumah pagi hari ini? Saya berdoa semoga saudara di rumah selalu sehat dan ini menjadi hari yang baru buat kita semua. Dan kita berdoa juga semoga berkat Tuhan selalu melimpah buat kita, kesehatan melimpah buat kita, dan sukacita Tuhan melimpah buat saudara-saudara di rumah. Amin. Mari saya undang saudara-saudara yang di rumah, boleh siapkan hati kita. Kita mau bawa pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Karena pada saat kita menyenangkan hati Tuhan, berkat Tuhan turun atas kita. Berkat Tuhan turun atas keluarga-keluarga GBI Taman Adiasa. Kesembuhan terjadi, lawatan Tuhan terjadi buat jemaat di rumah. Mari angkat tanganmu dan naikkan ucapan syukurmu. Katakan terima kasih buat Tuhan kita yang dahsyat. Katakan terima kasih. Oh, kami mau berterima kasih Tuhan. Berkat-Mu selalu baru buat kami. Kasih-Mu selalu baru buat kami Tuhan. Hikmat-Mu baru. Sama-sama saudara katakan terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita tahu hari-hari ini kita hidup oleh karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kekuatan kita sendiri. Kasihnya manis, kasihnya selalu baru, dan kasihnya selama-lamanya buat hidup kita yang percaya kepadanya. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu baik buat kami Tuhan. Yang sakit boleh disembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat boleh diringankan Tuhan. Dan yang sedang mencari pekerjaan boleh Tuhan kasih yang terbaik. Kau yang mengetahui setiap kerinduan hati setiap kami umat-Mu Tuhan. Bawa pujian penyembahan-Mu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kau besar, Kau yang layak diagungkan Tuhan. Kami mau tinggikan-Mu Abang. Kami tahu hari-hari ini semua karena kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kami boleh melewatinya Tuhan. Kau yang memampukan kami, Kau yang menggendong kami. Kami percaya setiap hari yang kami lalui semuanya boleh karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Kau yang memberi hikmat, Kau yang memberi kewahyuan-Mu selalu baru dalam hidup kami. Agar kami melakukan apapun Tuhan, semuanya berkenan di mata-Mu dan memuliakan-Mu Tuhan Yesus. Di
hari-hari ini ajar kami menghitung hari kami lebih bijaksana Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, pada saat kami memuji, memuliakan nama-Mu, datang dengan haus akan pujian penyembahan. Kau yang terus mengurapi kami, memperbaharui kami, melengkapi kami semua Tuhan Yesus. Biarlah di hari Minggu ini, pujian penyembahan kami ini manis Kau dengar Tuhan. Biarlah pujian penyembahan di hari Minggu ini Tuhan, bukan hanya seperti ibadah pada umumnya Tuhan, tapi kami mau datang dengan kerinduan kami mau datang ucapan syukur kami mau berterima kasih buat apapun yang ada dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau terus Tuhan, angkat pujian kami yang terbaik buat Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu, yes, selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan saudara, katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biar manis Kau dengar, biarlah manis Kau dengar
Ini biar jadi janji doa kami Tuhan, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Yes Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan kami siap bersorak-sorai buat namamu yang besar Tuhan. Dan kami siap menari-nari oleh karena kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami. Saudara dari rumah yang siap bersorak-sorai memuji Tuhan lebih lagi, sorakan. Katakan. Param pam 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 pam. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Yes, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang
Saya undang saudara untuk siapkan hati saudara di rumah. Kita mau siapkan hati untuk dengarkan firman Tuhan lebih lagi, agar kita bisa melakukan firman Tuhan di kehidupan sehari kita. Agar lewat firman ini kita semua boleh diperbaharui, boleh diberi hikmat yang baru dalam hidup kita. Amin. Kita percaya pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, kita hidup menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Saya undang saudara, mari siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau boleh kami di hari Minggu pagi ini Tuhan, membawa pujian syukur kami, membawa nyanyian mazmur kami ke hadapan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang terus memberkati kami melimpah-limpah. Engkau yang terus mengasihi kami Tuhan, selama-lamanya mengasihi kami Tuhan Yesus. Biarlah kami terus ya Bapa di hari Minggu ini melakukan aktivitas kami dengan penuh sukacita. Dan kami terus keluar menjadi lebih dari pemenang Tuhan Yesus. Orang-orang di sekitar kami boleh lihat hidup kami, dan kami jadi berkat buat mereka semua Tuhan. Dan lewat firman di hari Minggu ini Tuhan, biarlah firman ini menegur dan memperbaharui kami, agar kami hidup lagi berkenan kepadamu Tuhan. Mari siapkan hati saudara, kita mau angkat pujian dan katakan Tuhan segalanya dalam hidup kita. Ku mau berkata
Kami hanya bisa mengucap syukur ya Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, sampai pagi ini Tuhan, kami boleh menikmati kasih Tuhan, kasih yang selalu baru tiap hari. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami gak pernah bisa balas kasih Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami ada di hari yang ke-21 di bulan Juni ini Tuhan, kami tahu itu Tuhan masih percayakan kami untuk kami bisa menikmati kebaikan demi kebaikan yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Untuk gereja Tuhan, untuk kota kami, Taman Adiasa, untuk Banten, untuk Indonesia ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Kami boleh menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan. Terima kasih. Tiba saatnya kami akan dengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan Tuhan turun mengurapi kami, sehingga pengurapan itu memampukan kami untuk kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang akan Tuhan sampaikan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami semua, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati dan kehendak Tuhan. Di hari Minggu pagi ini Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami siap untuk terima kebenaran firman Tuhan. Yang siap dengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan semua yang terdekat. Haleluya. Shalom on fire. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ada sampai hari Minggu pagi ini 21 Juni 2020, semua karena kebaikan Tuhan. Nah, hari-hari ini saudara dan saya berada di era yang namanya new normal, saudara. Jadi kehidupan kembali normal tetapi menuruti semua aturan-aturan yang baru. Di zaman new normal ini, saudara. Kalau dulu saudara dan saya bebas orang bisa bersalaman, saudara. Sekarang ada yang salam sehati. Ada yang salamnya cuman ya bentuknya seperti itu, saudara ya. Nah, itu saudara semua aturan-aturan yang sudah ditentukan, saudara. Menurut protokol kesehatan begitu. Nah, dulu orang kalau lihat ada bergerombol gitu, orang senang, semuanya akan rame-rame, saudara. Sekarang orang menghindari yang namanya pertemuan-pertemuan banyak orang. Jadi saudara, kalau dulu orang deketan semuanya, sekarang semua menjaga jarak, saudara ya. Ini kita semua berada dan mengalami hal yang sama, yaitu di zaman new normal, saudara. Bagaimana dengan konteks firman Tuhan, saudara? Tuhan juga menghendaki saudara dan saya memasuki di era new normal tentang firman Tuhan, saudara. Kalau dulu kehidupan kita biasa-biasa, mungkin sehari-hari ini saudara harus menjadi orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Nah, kita akan sama-sama belajar, saudara. Ada 3 hal yang sama-sama saudara dan saya akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana new normal menurut kebenaran firman Tuhan, saudara. Kehidupan baru, kehidupan yang kembali sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Nah, saya ajak saudara kita buka Matius pasalnya yang ke-5, ayat yang ke-20. Matius 5 ayat 20, demikianlah firman Tuhan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi,
sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengingatkan kita tentang standar saudara dan saya, standar hidup orang Kristen, standar hidup orang percaya, standar hidup orang yang akan masuk kerajaan surga. Kita memiliki standar di dalam Tuhan. Tuhan sudah tentukan standar ibadah kita. Saudara, kalau hidup keagamaan kita, artinya hidup kita beribadah, tidak lebih benar daripada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, saudara. Saudara dan saya tidak akan pernah masuk dalam kerajaan sorga. Kita lihat saudara, kalau saudara pelajari ahli-ahli Taurat, itu orang-orang yang tahu tentang kebenaran firman Tuhan, saudara. Orang-orang Farisi itu mengenal betul firman Tuhan. Bagaimana saudara dan saya? Saya percaya ketika ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu pengenalan akan firman Tuhan begitu luar biasa, kita harus lebih dari itu. Kalau kita nggak bisa lebih dari orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, maka Alkitab katakan kita nggak akan pernah bisa masuk dalam kerajaan sorga. Kita masing-masing cek hidup kita sekarang, kita ada di new normal. Gembala pembina kita katakan kita masuk di tahun new dimension, ya, dimensi yang baru, kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan juga mau, saudara, kita masuk dalam kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Kehidupan kita, standar keagamaan kita, standar ibadah kita harus lebih benar dibandingin dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bagaimana kehidupan saudara? Bagaimana doa saudara? Bagaimana saudara waktu saat teduh bersama dengan Tuhan? Bagaimana saudara menjalin hubungan intim saudara dengan Tuhan? Bagaimana saudara merenungkan firman Tuhan dan siang dan malam? Bagaimana saudara baca Alkitab setiap hari saudara? Saya percaya ahli-ahli Taurat ini dia belajar kebenaran firman Tuhan, dia belajar Alkitab, itu luar biasa. Saya percaya dia merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bagaimana dengan kita? Kalau kita tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat, saya percaya saudara, mulai saat ini kita ambil keputusan bahwa kita hidup di era yang baru bersama dengan Tuhan, yaitu kita mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya kehidupan keagamaan kita, kehidupan ibadah kita kepada Tuhan, kehidupan doa kita, kehidupan waktu saudara dan saya menggali kebenaran firman Tuhan itu harus lebih benar, harus lebih lagi dibandingin ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka hebat saudara. Mereka tahu dari mana kita bisa tahu mereka hebat tentang kebenaran firman Tuhan. Yesus sendiri saudara, waktu pelayanan Tuhan Yesus saudara tahu. Yang protes siapa saudara? Itu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi saudara. Tapi saudara perhatikan, mereka protesnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka baca Alkitab, mereka protes Tuhan Yesus. Mereka buka kitab Taurat saudara. Tapi yang luar biasa, Tuhan Yesus bisa menjawab semuanya saudara. Karena memang tidak ada yang bisa melawan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah kebenaran saudara. Zaman lalu kita nggak cuci tangan nggak apa-apa saudara. Betul ya. Zaman new normal ini saudara dianjurkan sesering mungkin kalau bisa cuci tangan. Nah kita juga begitu saudara. Zaman dulu mungkin saudara, zaman-zaman yang lalu saudara, mungkin saudara juga jarang berdoa. Tapi hari-hari ini saudara dipaksa oleh Tuhan untuk berdoa, dipaksa oleh Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Jadi kita yang saat ini masih ada di rumah, beribadah dari rumah, belajar dari rumah, saudara bukan berarti saudara santai di rumah, tapi saudara sudah masuk dalam era atau zaman yang baru bersama dengan Tuhan. Zaman ini saudara dan saya harus lebih dekat sama Tuhan, harus lebih intim dengan Tuhan saudara. Gak bisa lagi kita main-main. Gak bisa lagi kita standarnya cuma sampai kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Kita mesti lebih dari itu saudara. Kalau mereka hafal mungkin satu pasal, kita mesti hafal 3 pasal, begitu saudara. Kita mesti lebih dari mereka.
Kalau mereka baca Alkitab satu hari mungkin 2 pasal, kita mesti lebih 4 pasal saudara. Nah ini memang agak sulit, tapi saudara dan saya harus memiliki standar yang lebih. Karena kita dituntut oleh Tuhan seperti itu saudara. Gak bisa enggak. Hari-hari ini saudara dan saya, ayo kita lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara baca Alkitab tiap hari? Bagaimana saudara mengirimkan gemar tiap hari? Apakah saudara masih pakai standar orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Saudara perhatikan, Alkitab mengatakan saudara tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga kalau hidup keagamaan kita, kalau hidup standar peribadahan kita itu tidak lebih benar daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, Matius 5 ayat 21 sampai 22, demikianlah firman Tuhan. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, standar hidup kita yang baru. Kita boleh belajar tentang satu kata yang namanya marah. Perhatikan, hati-hati saudara. Kalau standar lama dikatakan orang kalau membunuh itu harus dihukum. Tapi Alkitab katakan kalau sekarang ini marah aja sama saudaranya, marah harus dihukum. Kenapa saudara? Karena marah, kalau sudah tingkatnya marah sampai tingkat benci, itu pasti ujung-ujungnya juga membunuh. Contohnya Kain dan Habel. Dia marah si Kain. Kain marah, karena apa? Karena persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Tapi persembahan Habel diindahkan. Kain marah sama adiknya, marah. Marah lama-lama dia benci dan akhirnya ujung-ujungnya dia bunuh saudara. Nah ini saudara hati-hati. Kalau kita marah itu boleh saja marah saudara. Tapi marah pada posisi yang tepat. Marah itu ada dasarnya. Kenapa kita harus marah? Tapi kalau enggak ada dasarnya setiap hari kerjanya marah. Kalau enggak marah enggak enak. Ah ini bahaya saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau marah itu ada dasarnya. Kita marah itu marah seperti Tuhan Yesus pernah marah. Tuhan Yesus marah itu marah yang kudus juga saudara. Marah karena memang kesalahan orang saudara. Nah untuk itu saudara dan saya juga kalau lihat memang benar-benar orang itu sudah terbukti salah baru kita marah. Tapi kalau tidak belum waktunya marah jangan marah saudara. Karena ingat baik-baik firman Tuhan pagi ini berkata, kalau kita marah kepada saudara kita, itu kita harus dihukum. Sama dengan, hukumannya sama dengan orang membunuh. Jadi hati-hati dengan marah saudara. Kalau kita nggak suka sama seseorang, lama-lama kita pasti marah. Bukan cuma stop di marah, lama-lama kita benci sama orang itu. Tingkatannya sampai kita nanti akhirnya kita membunuh. Jangan sampai itu terjadi melalui kita saudara, anak-anak Tuhan. Hati-hati saudara. Jadi yang kedua, kalau marah itu ada dasarnya. Kenapa saudara marah saudara? Ini hidup di era yang baru bersama dengan Tuhan. Jangan sampai kita masih pakai hidup yang lama terus saudara. Marah-marah terus, benci orang, gak bisa berubah, wah terus-menerus begitu, gak bisa saudara. Hari-hari ini saudara dan saya harus tetap sama-sama hidup di dalam Tuhan. Nah yang ketiga yang terakhir saudara, kita boleh lihat dari Roma pasal yang ke-12 saudara. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi yang ketiga saudara, bagaimana saudara mempersembahkan hidup saudara. Hari-hari ini saudara dan saya, Tuhan minta saudara kita mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan hidup kita. Kalau kita mempersembahkan hidup kita, standar yang lama itu gampang. Standar yang lama apa saudara? Standar yang lama itu Malayaki 3 ayat 10. Tentang bagaimana saudara dan saya bisa mengembalikan yang namanya persepuluhan. Persepuluhan di sini bicara juga tentang waktu saudara. Waktu saudara bisa enggak saudara persembahkan 1/10 dari kehidupan saudara untuk Tuhan. Tapi standar yang lebih lagi Rasul Paulus tekankan kepada jemaat di Roma, dan saat ini Tuhan Yesus juga tekankan buat saudara dan saya. Saudara dan saya harus bisa mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Taruh di mezbahnya. Kalau Anda sudah pelayanan jangan kendor. Kalau Anda sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan, waktu hari-hari ini ibadah di rumah tetap semangat. Karena memang semua orang di dunia ini mengalami hal yang sama. Kita semua mengalami situasi pandemi yang sama saudara. Jadi saudara dan saya harus semangat. Dan kita mesti taruh sekarang ini hidup kita, tubuh kita kepada Tuhan. Persembahkan kepada Tuhan. Kalau standar yang baru ini saudara dan saya ikutin, maka yang namanya yang lain-lain saudara, yang persepuluhan, yang persembahan dan lain-lain itu gampang saudara. Kenapa? Karena hidup kita itu kita sudah taruh di mezbahnya Tuhan. Ayo hari-hari ini saudara, kita mesti belajar bahwa saudara dan saya, kita mesti mengikuti era yang baru bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan mau hari-hari ini saudara dan saya benar-benar mengikuti aturan baru dari Tuhan. Bukan pakai aturan yang lama lagi saudara. Kalau aturan yang lama ya ibadah ya biasa-biasa aja. Yang penting hari Minggu aku datang ibadah. Tapi ingat aturan yang baru tadi kita sudah belajar. Ibadah kita, keagamaan kita harus lebih daripada orang-orang yang orang Farisi dan ahli Taurat. Yang kedua kalau marah hati-hati. Marah itu kita punya tujuan. Marah seseorang kita karena orang itu salah. Kalau nggak salah jangan dimarahin. Nggak boleh saudara. Alkitab katakan barang siapa marah kepada orang itu, saudaranya, dia harus dihukum. Yang menghukum siapa? Tuhan. Jadi hati-hati saudara, jangan benci kepada saudaramu. Dan yang ketiga saudara, dikatakan saudara dan saya harus mempersembahkan tubuh ini kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadah kita yang sejati. Lakukan kebenaran firman Tuhan ini saudara. 3 hal ini saudara. Standar kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Yaitu yang pertama tadi, standar keagamaan kita, standar ibadah kita harus lebih daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Yang kedua, marah hati-hati. Jangan sembarangan marah. Dan yang ketiga, persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya undang pemusik dan pemuji maju ke depan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan yang kudus. Haleluya, haleluya. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati.
benar penetapan perjamuan yang kudus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Tuhan Yesus, kami siap untuk masuk dalam perjamuan yang kudus. Kami makan dan minum sehidangan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus, makasih. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, kita angkat cawan di tangan kanan kita. Lalu Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur yang kita pakai pagi ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Urapilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah saudara dengar pagi ini. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia yang sempurna dalam nama anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, bahkan melindungi hidup saudara. Mulai pagi ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin.